Itu untuk omset 4,8 M per tahun dikenakan PPh 0,5%. Ada lagi untuk omset yang 500 juta. Oh ya. Nah, 500 juta itu tidak dikenakan pajak. 0% begitu ya? Artinya 500 juta ini siapa? Kan itu pertanyaannya. Jadi kita coba hitung 500 juta per tahun itu rata-rata berarti omset per bulannya kurang lebih sekitar berapa tuh? 30 jutaan ya. 40 jutaan omset per bulannya. Jadi itu untuk siapa? Untuk pedagang-pedagang kaki lima, untuk saudara-saudara kita yang jualan bakso, yang segala macam, itu udah di cover dan dijaga tuh oleh kita. Jadi kalau ada narasi yang berkembang bahwa pemerintah memungut pajak kepada usaha super mikro dan lain sebagainya, pedagang kaki lima, itu harus saya tegaskan bahwa itu hoax. Stand by. On the record. Halo Sobat Atara, ketemu lagi di podcast Atara on the record bersama saya Swati. Kali ini kita ngobrolin yang penting-penting karena ini terkait dengan tulang punggung perekonomian nasional, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah tentu saja ya. Dan supaya kita ngobrolnya mendalam, kita akan ngobrol langsung bersama dengan Menteri UMKM RI, Bang Maman Abdurrahman. Apa kabar Bang Maman? Baik Mbak, Alhamdulillah. Sehat Alhamdulillah. selalu dan tetap semangat. Tetap semangat pastinya. Di tengah tentunya upaya untuk membuat UMKM terus tumbuh dan naik kelas pasti ya Bang ya. Bang Menteri, bicara soal UMKM, ini kita langsung aja ya membahas satu kebijakan mungkin yang jadi angin segar juga buat UMKM di seluruh negeri. Ini kan baru saja ada kebijakan perpanjangan PPh final 0,5% gitu ya bagi UMKM. Dan kalau Bang Menteri atau dari pemerintah sendiri melihatnya sebetulnya ini memang menjadi peluang ya bagi UMKM untuk bisa terus tumbuh gitu, bisa terus mengembangkan usahanya dari UMKM, mungkin nanti bisa naik kelas lagi ya. Seperti apa Bang? Gini, ini kan saya sekaligus mau menyampaikan dan meluruskan ya. Kalau ingat-ingat kan kemarin tuh 1 bulan yang kemarin kan sempat heboh rame gitu ya di media bahwa seakan-akan pemerintah itu melulu hanya hobinya melulu naikin pajak gitu. Kan begitu kan, kesannya kan begitu. Yang rame memang seperti itu ya. Kan, itu narasi yang terbangun lah di publik. Nah, sejujurnya saya dari sebelum muncul kebijakan ini juga kita udah mau kasih tahu tuh, udah kita kasih message tuh dari udah keputusannya juga sudah ada bahwa ya kita juga tidak hanya sekedar bicara melulu pada konteks naikin pajak. Karena dalam hal kebijakan yang tadi Mbak tanyain itu bahwa pajak untuk UMKM itu yang omset penghasilannya 1 tahun 4,8 M itu pajak PPh finalnya 0,5%. Betul. Ya. Saya mau sampaikan angka 4,8 M itu kalau kita average rata-rata per bulan itu sekitar 400 jutaan tuh. Ya, oke. Artinya usaha mikro, kecil, dan menengah sekalipun usaha mikro, kecil yang omsetnya per bulan kurang lebih sekitar 400 juta itu dikenakan pajak tidak seperti yang lain tapi 0,5%. Kenapa waktu hal ini didorong, diperpanjang, dan sekarang diperpanjang tuh sampai 2029? Iya, biasanya perpanjangannya per 1 tahun gitu ya. Enggak, sebetulnya begini, sebetulnya seharusnya sudah habis. Iya, 2025 ya. Jadi pemerintah kasih affirmative action, kasih insentif dulu dengan pajak 0,5% dengan harapan kalau sudah lewat omsetnya dari 4,8 M, mereka bisa tumbuh. Kan gitu, itu kan sebetulnya tujuannya seperti itu gitu. Ada lagi untuk omset yang 500 juta. Oh ya. Nah 500 juta itu tidak dikenakan pajak. 0% begitu ya. Artinya 500 juta ini siapa? Kan itu pertanyaannya. Jadi kita coba hitung 500 juta per tahun itu rata-rata berarti omset per bulannya kurang lebih sekitar berapa tuh? 30 jutaan ya. 40 jutaan omset per bulannya. Kan 40 juta, 12 kurang lebih sekitar 480 juta. Ya 400. Jadi itu untuk siapa? Untuk pedagang-pedagang kaki lima,
untuk saudara-saudara kita yang jualan bakso, yang segala macam, itu udah di cover dan dijaga tuh oleh kita. Jadi kalau ada narasi yang berkembang bahwa pemerintah memungut pajak kepada usaha super mikro dan lain sebagainya, pedagang kaki lima, itu harus saya tegaskan bahwa itu hoax. Yeah. Jadi inilah bentuk kepedulian dan affirmative action keberpihakan pemerintah berlandaskan Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya penerapan kebijakan pajak itu betul-betul dilihat pada asas kemampuannya dan asas keadilan. Jadi ya kalau misalnya mereka yang diasumsikan belum terlalu mampu, ya kita nggak akan kenakan pajak. Itulah kurang lebih. Jadi ini yang saya pikir melalui momen podcast sama Antara ini, ya kita mau luruskan itu. Betul. Ini kalau Bang Maman melihatnya, apakah memang kondisi ini relevan juga ya sama yang dihadapi sama UMKM? Ini ada satu ketidakpastian mungkin ya secara global dan juga di dalam negeri sendiri. Ini termasukkah yang memang relevansi dengan pemberian kebijakan dan stimulus itu, Bang? Begini, saya mulai meresponnya dari kata-kata ketidakpastian. Kita juga nggak akan pernah tahu tuh apa yang akan terjadi pada hidup kita di masa depan. Itulah yang disebut ketidakpastian. Jadi narasi ketidakpastian tidak boleh membuat kita menjadi pesimis. Pasti. Justru narasi ketidakpastian itu lebih kita lihat dalam konteks kehati-hatian dalam mengambil kebijakan. Nah, masuk dalam hal melihat situasi ekonomi global segala macam. Saya sebetulnya ingin mulai, yang kedua saya mulai dari isu daya beli. Jadi isu daya beli masyarakat itu yang ingin saya luruskan juga bahwa sebetulnya bukan serta-merta karena faktor penurunan daya beli. Tapi ada perubahan gaya beli. Selama ini kan kita melihat kemampuan daya beli masyarakat itu disebabkan karena sepinya pasar-pasar. Kan gitu. Itu kan orang melihatnya seperti itu. Sebetulnya sepinya pasar-pasar itu bukan karena daya beli masyarakat menurun, tetapi karena ada perubahan gaya beli. Yang tadinya masyarakat itu belanja apapun datang ke pasar, datang ke warung, datang ke mall. Sekarang masyarakat itu cukup online. Ada shifting kebiasaan di situ. Ada pergeseran behavior masyarakat. Itu satu. Lalu yang kedua, kebetulan ini memang data dari PPATK. Jadi tahun lalu ada peredaran uang di judi online yang cukup tinggi. Kurang lebih angkanya 900 triliun dalam 1 tahun. Bayangkan itu 900 triliun dalam 1 tahun, uang itu yang seharusnya beredar ke pasar, dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan memenuhi kehidupannya, tetapi dipakai untuk judi online. Nah, tahun ini berdasarkan data PPATK sampai ini udah menurun tuh. Yang waktu itu 900 triliun, sekarang berdasarkan data PPATK sudah turun ke 300 triliun. Artinya berarti upaya penegakan hukum, upaya pemblokiran segala macam memiliki impact positif tuh kepada penurunan judi online. Nah, yang ini yang saya bilang, Mbak. Jadi penurunan daya beli ini tidak serta-merta karena permasalahan situasi ekonomi di Indonesia. Tapi juga disebabkan karena tadi peredaran uang di judi online yang cukup signifikan. Nah, pemerintah mengeluarkanlah beberapa paket-paket stimulus ekonomi. Khususnya di UMKM yang tadi, satu itu. Yang kedua, dana 200 triliun. 200 triliun. Nah, contoh nih misalnya, yang alokasi dana 200 triliun kan kurang lebih begini sebetulnya. Uang ini uang negara yang disimpan di Bank Indonesia. Iya, betul. Terparkir begitu saja mengendap dan pemerintah negara dapat bunga aja dari situ. Nah, sama pemerintah dilakukan pemindahan, ditaruhlah di bank-bank himbara kita dengan harapan uang itu berangkat melalui memaksa
para banker-banker kita untuk menghasilkan kreativitas buat proyek A, proyek B, proyek C, proyek D. Misalnya proyek A untuk di usaha besar misalnya gitu ya. Yang tadinya proyeknya terbangun, setelah berjalan, akhirnya kan ada penyerapan tenaga kerja tuh. Yeah. Gitu. Nah, ini yang sedang didorong oleh pemerintah dengan prinsip bahwa uang harus beredar dan turun ke bawah. Harus ada uang yang turun ke bawah. Secara prinsip gitu dulu. Artinya 200 triliun tadi disebarkan ke 5 bank himbara, betul ya Bang ya? Kemudian yang menjadi pertanyaan, ini kan adalah satu kebijakan yang memang dilakukan secara top down gitu ya, dengan harapan bisa diserap sama masyarakat. Kalau dari Kementerian UMKM, ada nggak upaya-upaya supaya juga grassroots atau para pelaku UMKM-nya bisa nih meraih peluang ini nih Bang, buat modal UMKM mereka? Nah, tentu dong. Gini, sekarang saya masuk karena tadi kita bicaranya, nanti itu kan yang 200 triliun yang tersebar di Bank Himbara itu kan akan berubah namanya pembiayaan tuh. Pembiayaan untuk usaha, para usaha mikro, kecil, dan menengah. Saya mau menjelaskan dalam dua hal dulu. Konteks pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah itu ada dua, Mbak. Oke. Dua hal. Yang pertama, KUR. Kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat. Yang kedua, non-KUR. Jadi ini harus clear dulu nih, supaya kita memisahkannya enak. Saya bicara yang KUR dulu. Yang KUR itu kredit usaha rakyat, apa sih? Kan gitu orang nanya, apa sih KUR itu gini segala macam. KUR itu adalah sebuah program yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka memberikan keringanan berusaha kepada masyarakat. Seperti apa contohnya? Kalau usaha mikro kecil itu, dan rata-rata ya yang menikmati KUR ini usaha mikro dan kecil, rata-rata. Dia mau akses pembiayaan, pinjam uang di bank untuk usahanya, misalnya 100 juta. Dapat bunga normal, biasanya bunga normal itu sekitar 15%. Oke. Nah, dengan range-nya 13-15%. Nah, pemerintah bantu disubsidi selisih bunganya yang tadinya 13-15%, dibantu oleh pemerintah disubsidi menjadi 6%. Berarti kan ada selisih itu kurang lebih sekitar 9-10%, itu yang disubsidi oleh pemerintah. Ya. Jadi akhirnya teman-teman usaha mikro yang mau berusaha, yang tadinya kalau normal dia dapat bunga gede, dia bisa dapat bunga murah, kurang lebih 6% itu. Nah, berapa total alokasinya dalam 1 tahun? 300 triliun. Jadi kita buat program KUR itu alokasi anggarannya itu 300 triliun digelontorin ke UMKM dengan bunga hanya 6%. Okay. Nah, angka selisihnya itu disebut subsidi KUR. Itulah per tahun kurang lebih sekitar 37 triliun. Jadi pemerintah subsidi kurang lebih 37 triliun tuh di situ. Namun selama ini, ya kurang lebih saya datanya 4 tahun, 5 tahun terakhir, dari alokasi dana KUR itu dialokasikan, itu dibagi dua tuh, 50% ke sektor produksi, 50% ke konsumtif. Nah, kebijakan kita sekarang, kita dorong 60% harus ke sektor produksi. 40% ke konsumtif. Kenapa? Karena gini, kalau didorong ke sektor produksi, penyerapan tenaga kerja lebih besar. Yeah. Multiplier efeknya lebih gede dibandingkan yang ke konsumtif. Nah, ini alhamdulillah target kita tahun ini berhasil 60%. Nah, yang kedua, selain yang KUR baru yang non-KUR. Nah, non-KUR ini bunga normal aja. Ini bisnis normal, bunga normal. Nah, yang 200 triliun yang digelontorin, itulah nanti masuk ke dalam paket yang non-KUR. Jadi itu yang silakan B2B ya. Jadi misalnya ada usaha mikro, kecil, dan menengah. Dia mau mengajukan itu karena uangnya liquid di bank-bank himbara kita. Bank himbara pasti akan melakukan kreativitas untuk bekerja sama dengan seluruh UMKM yang memang dia punya proyek-proyek
usaha bisnis yang bagus-bagus, bank akan suntik dana di situ. 200 triliun tidak hanya untuk UMKM loh. Ya. Tapi ini untuk usaha besar Betul. juga. Artinya ini mekanisme bisnis to bisnis aja antara bank dengan pihak usaha kecil, usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Nyambung ke Bang Menteri mengenai tadi UMKM misalnya melakukan peminjaman dana ke perbankan begitu ya. Kan kita juga tidak bisa memungkiri bahwa ada potensi misalnya ada ketidakmampuan Ya. misalnya ada ketidakmampuan untuk bisa membayar kembali peminjaman tersebut gitu ya. Ini ada potensi-potensi seperti itu. Kemudian pemerintah dari Kementerian UMKM sendiri gimana untuk memitigasi hal ini gitu ya? Nah ini Mbak, ini memang menjadi dilema jujur aja. Sering ada beberapa komplain ke saya dari teman-teman usaha mikro dan kecil. Wah, kita susah banget mengakses KUR, kita susah banget dapat pinjaman pemodal, pembiayaan segala macam. Saya ingin sampaikan bahwa mungkin ada yang benar, memang dia susah, tapi ada juga kenapa akhirnya pengajuan pinjaman ke bank itu terkadang banyak yang tidak disetujui juga, karena mungkin karena melihat kapasitas si pengaju. Misalnya si A, kan kita harus lihat Mbak, pada saat kita kasih pinjaman ke seseorang, kan harus dilihat kapasitas personalnya, kemampuannya seperti apa. Jangan sampai nanti kita pinjamkan ke dia, lalu dia nggak bisa jadi macet gitu ya, bisa ngebalikin atau macet. Karena berbeda, itu yang tadi saya selalu bilang bahwa disiplin keuangan itu menjadi hal yang paling utama bagi para pengusaha. Makanya di kita dorong tuh beberapa program-program pelatihan. Selain dari Kementerian UMKM yang membuat, dari pihak bank-banknya juga dia mendorong agar ada pelatihan literasi keuangan, bagaimana cara mengelola keuangan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua juga kita bantu membuka akses pasar. Jadi jangan sampai nanti setelah dia dapat pinjaman uang, lalu dia susah memasarkan produknya. Nah ini juga kita buka melalui beberapa kebijakan-kebijakan. Salah satunya, kita keluarkan itu PP nomor 7 tahun 2021. Di mana 40% alokasi belanja pusat, provinsi, dan kabupaten wajib mengakomodasi usaha mikro, kecil, dan menengah. Lalu kita buka lagi tuh, kita dorong lagi tuh di dalam PP nomor 7 bahwa 30% fasilitas publik itu wajib diberikan kepada UMKM. Makanya kalau Mbak lihat itu di stasiun kereta api, di rest area di tol, airport, terus terminal, itu kita dorong tuh harus mengakomodasi. Ya, ada lapak-lapak khusus UMKM ya, betul. Itu kan dalam rangka untuk menyiapkan tempat-tempat buat mereka gitu. Nah, itu kurang lebih. Sejauh ini sampai 2025 Pak Menteri, jumlah UMKM kita 65 juta sekitar itu? Lebih tepatnya sebetulnya plus minus kurang lebih 57 juta. 57 juta UMKM sampai 2025 ini ya. Saya mau mengutip pernyataan Pak Menteri yang menyebutkan bahwa ini soal anak muda nih. 81% katanya berminat begitu untuk melakukan entrepreneurship yang juga terkait ya dengan usaha mikro, kecil, dan menengah pastinya gitu ya. Tapi Pak Menteri juga menyebutkan bahwa 8% diantaranya baru itu yang sudah mempunyai usaha betulan gitu ya. Pak Menteri ngelihat tantangannya apa sebetulnya? Kesulitannya di mana, Pak? Jadi gini, itu benar tuh. Jadi rata-rata anak muda lah Indonesia kalau ditanya, ini pertanyaan sederhana, lu pengen jadi pengusaha nggak? 80-an% jawab mau. Tapi setelah kita cek, kita survei lagi, ya dari itu semua paling cuma 8% yang akhirnya betul-betul punya usaha. Ada dua hal, Mbak. Yang pertama faktor non teknis, dengan faktor teknis. Faktor non teknisnya apa? Mentalitas. Ingat loh, memulai sesuatu menjadi pengusaha itu butuh kekuatan dan keberanian, karena dia akan shifting tuh dari zona nyaman bergeser ke zona tidak nyaman.
Karena kan menjadi pengusaha itu kan berbeda dengan menjadi pekerja kan. Kalau kita kerja, ya kita kerja, kita dapat gaji rutin. Tapi kalau jadi pengusaha, kita nggak dapat gaji rutin tuh. Jatuhnya kita menciptakan lapangan pekerjaan. Iya, iya. Itu faktor non teknis. Faktor teknisnya adalah tadi akses. Iya. Pertama, misalnya mungkin ketidakpahaman untuk membuat badan usaha. Kemana nih? Harus kemana nih? Kalau misal gue mau bikin PT, bikin CV, gimana caranya? Bikin SIUP, gimana caranya? Bikin TDP, gimana caranya? Bikin PKP, gimana caranya? Itu udah jadi, kita dihadapkan lagi bagaimana bikin sertifikasi produk. Misalnya sertifikasi halal, bikin sertifikasi izin BP POM, macam-macam tuh. Nah, inilah yang kita buat di Kementerian UMKM. Kita akan bangun sebuah sistem namanya Sapa UMKM. Oke. Di mana sistem inilah nanti yang akan menjadi tempatnya para pengusaha-pengusaha UMKM untuk mendapatkan informasi, mendapatkan insentif, mendapatkan fasilitas-fasilitas hal-hal yang dibutuhkan oleh mereka untuk mendukung tumbuh kembang bisnis dan usahanya. Bentuknya apa, Bang? Sebuah sistem, sebuah super apps Oke. yang memang nanti di situ mengintegrasikan antar institusi, misalnya Mbak gitu ya, nama masuk login daftar, terus ada mengisi beberapa data dan informasi usahanya apa bla 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 gitu. Nanti sistem di dalam yang akan memverifikasi, oh ternyata Mbak ini masih kurang, misalnya butuh produknya harus ada sertifikasi halal gitu misalnya. Nanti sistem yang akan mendorong tuh, dikoneksikan misalnya, oh ternyata untuk ngurus sertifikasi halal butuh butuh modul syarat-syarat A, B, dan C. Oh ternyata nanti kita konekkan ke institusi BPJPH. Jadi nanti sistemnya itu akan terintegrasi. Oke. Terus misalnya butuh pembiayaan, nanti sistem ini akan mendorong akses pembiayaannya gitu. Oh butuh pelatihan tentang keuangan, nanti di situ ada fiturnya tuh Mbak. Tinggal diklik aja, buka, oh ini semua modul-modul pelatihan ada semua di situ. Artinya menyasar isu tadi mungkin ya, untuk akses, bisa diakses. Kemudahan, Ya. perlindungan, pemberdayaan, dan lain sebagainya. Oke, tapi kalau masih bicara soal anak muda dan usaha entrepreneur, kemudian juga UMKM dan lain sebagainya, ini yang lagi naik daun, Bang Menteri, apa sih sebetulnya dan seberapa penting untuk UMKM yang digagas sama anak muda, tentu saja secara khusus gitu, punya diferensiasi produk-produk yang dia jual gitu ya? Memang begini, kalau misalnya ditanya diferensiasi, ya memang dalam situasi tantangan kekinian kita sekarang, media sosial, ini kan sekarang dunia ini kan sudah seperti, ini kan kayak world without boundary. Iya, betul. Dunia tanpa batas. Kita ada di sini, tapi kita bisa akses ke Amerika tuh. Badan kita ada di sini, tapi kita bisa akses ke Amerika. Badan kita ada di sini, bisa akses ke Rusia. Orang Rusia juga, walaupun orangnya di sana bisa akses ke kita. Ini punya challenging tantangan tersendiri bagi anak-anak muda kita, bagi pengusaha kita. Maka dari itu dituntut adanya kreativitas, dituntut mentalitas pengusaha-pengusaha yang resilient, kuat dan tangguh, tidak pantang menyerah. Nah, sebagai contoh Mbak, kalau misalnya, ini saya bukan berarti mengatakan bahwa mereka yang pekerja itu tidak jauh lebih baik kepada mereka yang pengusaha ya. Saya nggak mengatakan begitu. Karena sekarang juga sudah banyak orang bekerja tapi dia juga punya usaha sampingan gitu ya. Tetapi yang ingin saya bilang bahwa pada saat kita bicara pada konteks usaha, yang akan mendapatkan kemanfaatan itu bukan hanya si pengusahanya saja, tapi banyak orang yang juga terserap bekerja di situ. Contoh, saya pakai data yang KUR aja dulu. Mereka-mereka yang menikmati fasilitas program KUR. Per akhir September, per bulan September tanggal 12 kemarin, kita pakai data 12 September ya, kemarin, itu yang mendapatkan alokasi dana KUR itu ada 3,4 juta. Oke. Seluruh Indonesia tuh. Dana KUR tuh.
Dari 3,4 juta, itu ada kurang lebih 1,2 juta debitur baru. Jadi itu dia baru tuh, Ya. benar-benar baru tuh. Jadi dia belum pernah mengakses, belum pernah dapat, dia baru dapat 1,2 juta. Berarti 2,2 jutanya itu debitur yang lama yang dapat top up. Nah, saya bicara yang baru ini aja, dari bulan Januari sampai September. 1,2 juta berdasarkan studi dan riset itu di average menyerap tenaga kerja 2 sampai 3 orang. Oke. Bahkan ada yang sampai 10, ada yang 8, ada yang 7, satu. Tapi kita di average kan itu 2 sampai 3. Berarti Mbak, kalau tadi 1,2 juta, average-nya 2 sampai 3 juta, berarti rata-rata per hari ini melalui program KUR, kita sudah berhasil menyerap tenaga kerja sekitar kurang lebih 2,4 jutaan. Kalau asumsinya 2. Kalau asumsinya sampai 3 orang, berarti Bisa kurang lebih lebih dari itu. 3,6 juta. Nah, ini yang tadi saya bilang, melalui semakin banyak tumbuh pengusaha-pengusaha muda, Ya. anak-anak muda, minatnya untuk usaha, penyerapan tenaga kerja semakin lebih terbuka lebar. Itu. Tenaga kerja terbuka lebar, kemudian tadi ya masuk ke UMKM go digital kali ya itu. Dan ini kan digitalisasi pada UMKM, Bang Menteri, tidak bisa kita pungkiri juga masih jadi salah satu tantangan klasik bisa disebut ya, selain tadi akses permodalan sudah di-mention begitu, kemudian digitalisasi dan lain sebagainya. Ini gimana strategi Kementerian UMKM supaya digitalisasi ini kita perluas mungkin, kemudian ditingkatkan terus supaya nanti UMKM khususnya yang di daerah bisa masuk juga mungkin ya ke industri yang lebih besar, mungkin kemudian juga bisa ekspor ya harapannya dan lain sebagainya. Seperti apa, Bang? Itu yang tadi saya tadi udah sempat mention sistem sapa UMKM itu. Saya tidak melihat ini sebagai penolakan ya, tapi saya melihat ini sebagai tantangan bagi saya sebagai Menteri UMKM, karena pada saat saya bilang saya ingin membuat sistem sapa UMKM, di mana di situ saya mendorong diwajibkan kepada UMKM untuk masuk ke dalam sistem ini, banyak yang mengatakan, wah ini jangan-jangan sampai nanti mau dipungut pajak kan gitu kan. Mungkin ada rasa ketakutan, kekhawatiran ya, itu. pasti. Tetapi bagi saya itu bukan penolakan, tetapi ya wajar. Namanya sesuatu yang baru, pasti kan masyarakat kita atau pengusaha kita punya kekhawatiran, kan gitu. Ini saya pikir hal yang wajar. Namun kita harus berani mulai dari sekarang, karena digitalisasi itu sudah bukan lagi pilihan. Keharusan. Digitalisasi adalah sebuah keniscayaan. Keniscayaan. Yang tidak bisa kita hindari. Dan kita harus masuk ke situ. Karena realitasnya memang sudah ke situ. Iya. Oke. Artinya kalau kita mendengar penjelasan Mbak Menteri ya, bahwa tidak boleh ada pesimisme juga dalam kondisi ekonomi yang seperti apapun gitu ya. Artinya dan UMKM ini memang masih betul-betul menjadi tulang punggung perekonomian nasional kita ya, Bang Menteri. Apa indikatornya? PDB kita, pendapatan domestik bruto, itu kan ada 4 indikator. Konsumsi, government spending, investasi, lalu selisih antara ekspor dan impor. Itu 4 indikator. 60% kontribusi di PDB kita itu dari sektor UMKM. 60%, bayangkan. Itu dari sektor UMKM. Penyerapan tenaga kerja dari sektor UMKM itu di angka 95%. Penyerapan tenaga kerja. Artinya ini memang sudah betul-betul menjadi tulang punggung ekonomi. Namun memang tantangannya rata-rata pekerja yang bekerja di sektor UMKM masih dengan status sektor informal. Oh ya. Inilah yang lagi kita dorong. Kita mau tingkatkan terus, misalnya mereka belum mendapatkan BPJS. Kan salah satu ukurannya kan begitu tuh. Informal dan formal. Mereka belum mendapatkan perlindungan. Misalnya mereka lagi kerja, goreng-goreng-goreng, matanya kecipratan
minyak goreng, akhirnya buta, Kecelakaan kerja ya. kecelakaan kerja. Nah ini kan harus dilindungi, nggak bisa kita abaikan begitu saja. Nah inilah yang lagi kita dorong terus. Makanya Kementerian UMKM bersama-sama dengan BPJS kita bekerja sama, kita dorong agar ini semakin naik supaya yang tadi status mereka dari informal bergeser ke formal. Mereka yang tadinya belum mendapatkan cover asuransi, mereka mendapatkan cover asuransi. Hal-hal ini yang lagi terus kita dorong. Pas lagi krisis ekonomi tahun 98, COVID kemarin, di saat usaha besar luluh lantak, semuanya minta bantuan pemerintah, UMKM enggak loh. Ya. UMKM berdiri tegak secara mandiri, dia menyelamatkan ekonomi tengah dan ke bawah. Jadi betapa resiliennya UMKM dan ketangguhan UMKM. Jadi saya pikir tidak muluk-muluk dan bukan juga sesuatu yang berlebih kalau menjadi prioritas pemerintahan di era Pak Prabowo ini fokus kepada pengamanan sektor UMKM. Perintah Pak Prabowo itu kepada kami itu pembantu-pembantu beliau amankan ekonomi kerakyatan, ekonomi masyarakat ke bawah. Salah satunya yaitu ya UMKM ini. Tentu saja, dan terakhir Bang Menteri, mungkin ini bisa jadi tempat juga untuk Bang Menteri menyampaikan pesan ya kepada para pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Silakan. Ya, saya sih yang bisa saya sampaikan begini, bahwa tugas pemerintah itu menyiapkan regulasi, aturan yang pro dalam kepada UMKM dalam hal perlindungan, kemudahan, serta pemberdayaan. Kita siapkan itu. Ibarat jalan, sebuah hutan, pemerintah babat hutannya, kita buat jalannya. Tapi kembali lagi, semua kata kuncinya ada pada kedisiplinan, keseriusan, dan kemauan UMKM untuk besar dan tumbuh. Jadi saran saya kepada semua usaha mikro, optimalkan semua fasilitas yang didapatkan dari pemerintah, namun pada akhirnya kata kuncinya kembali lagi kepada kedisiplinan, keseriusan, dan rasa ingin kalian, rasa ingin teman-teman dan saudara-saudara kita pengusaha UMKM untuk besar dan tumbuh. Dan tentunya untuk mengangkat derajat keluarga kita di rumah. Jadi saya pikir itu. Oke, Bang Menteri, terima kasih banyak sharing-sharing dan ngobrolnya soal upaya atau kebijakan dari pemerintah ya untuk memajukan terus menumbuhkan UMKM di Republik Indonesia ini. Dan pemirsa Antara, itulah ngobrol kita bersama Bang Menteri UMKM, Bang Maman Abdurrahman. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Jangan lupa, kita akan ketemu lagi di podcast Antara episode selanjutnya. Sampai jumpa. Jumpa. Terima kasih banyak.